Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa melaksanakan dalam sosialisasi moderasi beragama pada pagi hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Baiklah, kita langsung saja ke materi selanjutnya tentang moderasi beragama, yang mana ini khusus untuk siswa-siswi Man Insan Cendekia Tanah Laut. Nah, yang mana narasumbernya ini adalah Bapak Khairullah Amin. Beliau nanti akan menyampaikan materi tentang moderasi beragama. Nah, untuk anak-anak semuanya, selanjutnya kita dengarkan penyampaian dari Bapak Khairullah Amin. Dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas, Bu Muna? Sudah bisa, Pak. Oke, mohon izin tidak pakai BG karena memang pengaruh device-nya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Ibu guru yang berhadir pada kesempatan pagi hari ini, narasumber penguatan generasi berencana Pak Rahmadi yang terkait juga dengan isu-isu sekolah siaga kependidikan. Anak-anak kami sekalian yang kami hormati dan banggakan, kelas 10, 11, dan 12. Pertama-tama kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang cerah ini kita masih diberikan taufik hidayah serta inayahnya, sehingga sama-sama dapat berkumpul di forum ini secara virtual. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini mendapatkan kebaikan dan menambah keilmuan kita sebagai hal kita untuk menjalani kehidupan kita di hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Kedua kalinya salawat dan salam untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada zuriat, dan orang-orang yang mencintai sunnah beliau dari dulu, sekarang, hingga akhir zaman. Anak-anak kami sekalian yang kami banggakan, pertama tentu Bapak ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anak-anak yang hari ini berkenan hadir pada kegiatan virtual kita, yang boleh dibilang ini kegiatan mendadak gitu ya, dalam kata lain, karena memang berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan lembaga kita di Man Insan Cendekia Tanah Laut. Apapun itu, sekali lagi kita mesti melakukan adaptasi kebiasaan baru dengan berbagai macam kegiatan, baik itu secara online atau juga nanti secara offline bagi anak-anak kami yang sudah siap nanti untuk kembali ke asrama ya. Dan Sabtu ini insya Allah teman-teman kita kelas 12 akan kembali ke kampus, disusul minggu berikutnya kelas 11, disusul minggu selanjutnya adalah kelas 10. Kami ingin meyakinkan bahwa proses pembelajaran di kampus itu tantangannya luar biasa, dan ini memang perlu kesiapan mental, dan yang paling penting itu adalah bagaimana anak-anak berpikir positif dan menghindarkan pikiran-pikiran negatif, sehingga nanti menolak dengan tanda kutip atau belum siap gitu untuk belajar secara offline. Tapi sekali lagi seperti apa yang disampaikan Pak Kamat kemarin, bahwa proses pembelajaran kembali ke kampus itu adalah bagian dari kesiapan kita masing-masing ya, tergantung kesiapan kita masing-masing, namun tetap akan diberikan layanan yang semaksimal mungkin. Tapi kembali ke kampus, berkumpul dengan orang-orang yang satu perjuangan, itu memang
hal yang sangat kita dambakan gitu, untuk bersama-sama berjuang, untuk bersama-sama menggapai cita-cita, membahagiakan diri dan orang tua kita, dan mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sekali lagi, hal-hal yang menjadi pikiran kita yang negatif thinkingnya harus dibuang betul-betul, sehingga mental kita betul-betul bisa siap kembali ke asrama. Apapun itu dengan niat yang baik menurut ilmu, kita akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang misalnya mengganggu, dari penyakit, dari rasa malas dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, di kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah on cam dan mengaktifkan backgroundnya untuk menyatakan bahwa kita serius mengikuti kegiatan ini, karena memang informasi ini cukup penting untuk diketahui oleh anak-anak kami, karena kemarin kita juga sudah menyampaikan sosialisasi moderasi beragama kepada guru dan tenaga kependidikan kita ya. Baik, saya izin share screen. Apakah terlihat, Bu Muna? Sudah terlihat. Oke, baik, terima kasih. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang apa itu monogama ya, atau moderasi beragama. Boleh anak-anak yang mungkin berkenan apa itu moderasi beragama, silahkan ketik di kolom chat apa itu moderasi beragama. Silahkan, apakah sudah ada yang tahu apa itu moderasi beragama? Silahkan, ada punya pendapat tentang apa itu moderasi beragama? Bapak tunggu kira-kira 1 menit, tapi nggak sharing ya. Kita mengetes dalam tanda kutip seberapa besar pengetahuan anak-anak mungkin di pelajaran PKN atau pelajaran-pelajaran PAE, bisa jadi ada pernah disampaikan oleh para guru kita, atau mungkin barangkali anak-anak. Oke, ada yang berpendapat, ada dari Sultan. Bentar, saya cek. Oke, cara pandang kita dalam beragama, Pak. Oke, luar biasa. Ada Yapi ke moderasi beragama, kalau tidak salah tentang peningkatan toleransi, Pak. Oke, luar biasa. Kemudian ada Aisyah, cara pandang yang tidak ekstrim, ke kanan saja atau ke kiri saja. Oke, bagus. Kemudian ada Said Akram kalau tidak salah ya, memahami, mengamalkan agama secara tidak ekstrim. Oke, luar biasa ini ya pendapat-pendapat anak-anak ya. Bapak kira ini sudah apa ya, mewakili dari apa itu moderasi beragama, dan kita ingin menyampaikan kepada anak-anak atau mempertajam kembali ya tentang apa itu moderasi beragama. Baik, kita coba baik, kita saksikan video berikut ya. Hai Abdul, kamu lagi lihat apa sih? Kelihatannya serius banget. Oh, ini Nadita. Aku sedang melihat berita. Ngeri sekali kehidupan beragama di Indonesia saat ini. Semakin hari, praktik intoleransi terus bertambah. Lihat ini, terjadi penolakan pembangunan rumah ibadah sampai menimbulkan perkelahian. Kemudian, ada juga yang benturkan pandangan keagamanya dengan ritual budaya lokal. Tak hanya itu,
Abdul, kamu lagi lihat apa sih? Kelihatannya serius banget. Oh, ini Nadita. Aku sedang melihat berita. Miris sekali kehidupan beragama di Indonesia saat ini. Semakin hari, praktik intoleransi terus bertambah. Lihat ini, terjadi penolakan pembangunan rumah ibadah sampai menimbulkan perkelahian. Kemudian, ada juga yang benturkan pandangan keagamanya dengan ritual budaya lokal. Tak hanya itu, juga terjadi penolakan pemimpin urusan publik karena beda agama. Bagaimana menurutmu? Sangat disayangkan ya, rasa toleransi kita mulai terkikis. Hal-hal tersebut tentu tidak akan terjadi jika kita menjalankan semangat moderasi beragama loh. Moderasi beragama? Apa itu? Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam, mulai dari suku, budaya, bahasa, dan agama. Dengan beragamnya masyarakat Indonesia itu, timbul keragaman pendapat, keyakinan, dan kepentingan termasuk dalam beragama. Konflik berlatar agama sering terjadi akibat saling menyalahkan dan tidak membuka diri pada tafsir keagamaan orang lain. Untuk memelihara kedamaian negeri ini, kita harus mengedepankan moderasi beragama. Secara singkat, moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan, tidak kelebihan atau tidak kekurangan. Dalam KBBI, moderasi bermakna pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Maka, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, istilah tersebut berarti sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Dalam tradisi semua agama yang diakui di Indonesia, selalu ada ajaran jalan tengah. Dalam Islam ada konsep wasatiyah, dalam Kristen ada konsep golden rule. Katolik menyatakan sikapnya dalam dokumen Nostra Aetate. Dalam ajaran Buddha ada Majjhima Patipada. Sedangkan dalam tradisi agama Hindu ada Madhyamika, dan dalam Konghucu ada konsep Chongyong. Orang yang ekstrim dalam beragama seringkali menyimpang dari aspek kemanusiaan, kesepakatan bersama, dan ketertiban umum. Memangnya sikap ekstrim dalam beragama itu seperti apa? Contohnya ketika seseorang merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham agama lain, membunuh sesama manusia yang tak bersalah atas nama agama, dan mengikuti ritual pokok ibadah agama lain dengan alasan tenggang rasa. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Oh, seperti itu. Berarti orang yang moderat tidak teguh dalam beragama ya? Bukan seperti itu. Seorang yang moderat tetap harus memiliki pendirian teguh dan semangat beragama yang tinggi. Namun, ia harus mampu memilah mana pokok ajaran agama, di mana ia harus berpendirian teguh, dan mana tafsir ajaran agama, di mana ia perlu toleran. Menjadi seorang moderat harus mampu mengendalikan emosi, berilmu, berakhlak baik, dan sanggup berempati, sehingga ia akan senantiasa berhati-hati dan mempertimbangkan baik buruknya setiap pilihan. Oh, seperti itu ya. Oh iya, satu lagi. Upaya penguatan moderasi beragama adalah tugas kita bersama. Baik masyarakat, lembaga, maupun negara harus bersatu padu mengkampanyekannya demi merawat kehidupan keagamaan yang damai dan toleran. Wah, terima kasih banyak Nandita. Kamu memberikanku pengetahuan baru. Ayo Peace Rangers, kita bersama-sama menjadi orang moderat dalam beragama dan toleransi terhadap sesama. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian ada yang menyampaikan terakhir dari Islah mengambil jalan tengah dalam menghadapi permasalahan agama, maksudnya tidak fanatik ke satu golongan saja. Oke, luar biasa ya yang disampaikan oleh anak-anak. Beberapa kira anak-anak sudah bisa memahami dan mengetahui moderasi beragama itu sendiri ya. Bu Muna tadi suaranya masuk ya, Bu Muna ya, keluar ya suaranya ya. Iya Pak, sudah Oke, jelas. makasih. Berarti udah jelas tadi ya. Baik, akan saya lanjutkan. Anak-anak sekalian, kita mengetahui bahwa agama yang resmi yang ada di Indonesia itu ada 6 ya. Kami kira udah tahu semuanya, Islam, Kristen, kemudian Katolik, Hindu, Buddha,
yang terakhir Konghucu ya, itu yang secara perundang-undangan diakui di negara kita. Tapi betapa banyak kepercayaan atau aliran-aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Kami kira kalau aliran-aliran kepercayaan itu jumlahnya bisa sampai ratusan gitu ya. Kalau saya memang membaca sudah ada sekitar puluhan, tapi yang memang bisa jadi belum terdeteksi itu bisa sampai ratusan. Agama dan kepercayaan sadar banyak di Indonesia. Belum lagi ditambah suku. Suku yang ada di Indonesia itu jumlahnya luar biasa. Ada sekitar 1340 ya. Ada suku yang ada di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Artinya apa? Indonesia itu luar biasa dengan berbagai macam latar belakang, agama, kepercayaan, suku dan lain sebagainya. Dari Sabang sampai Merauke itu memang memunculkan, ada kecenderungan memunculkan gesekan-gesekan. Gesekan-gesekan itu muncul dari adanya perbedaan-perbedaan. Termasuk di dalamnya adalah perbedaan-perbedaan agama, kepercayaan, suku dan lain sebagainya. Nah, perbedaan itu sekali lagi bisa memunculkan perpecahan di antara anak bangsa. Nah, oleh karena itu, lewat moderasi beragama, kita ingin memahamkan bahwa jalan yang mesti kita ambil adalah bagaimana kita membangun Indonesia itu sehingga menjadi kuat, menjadi satu, dan terhindar dari berbagai macam konflik atau perpecahan yang bisa bersumber dari adanya beberapa perbedaan pandangan, terutama dalam hal yang berhubungan dengan moderasi beragama. Nah, oleh karenanya seperti yang disampaikan di video awal tadi, bahwa moderasi beragama itu mengandung beberapa arti, mengandung beberapa pengertian. Kalau dari sisi bahasa Indonesia itu adalah pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Jadi orang yang moderat, orang yang bermoderasi agama yang baik itu pasti akan menghindarkan adanya kekerasan, keekstriman terhadap seseorang atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, kalau dari bahasa Latin tidak lebih dan tidak kurang. Artinya apa? Seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi juga di kolom chat itu, bahwa kita mestinya berada di tengah-tengah, tidak memihak kepada salah satu, tidak memihak ke pihak yang lain atau sejenisnya seperti itu. Nah, kemudian dalam bahasa Inggris moderasi beragama itu berarti standar atau orang yang mempunyai adab atau etika. Kalau orang yang mempunyai adab dan etika itu berarti mereka berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak menghalalkan tindakan pribadi di luar daripada aturan atau standar serta etika yang sudah memang berlaku, baik itu secara peraturan perundang-undangan atau adab-adab yang menjadi kekhasan lokal di tempat kita masing-masing. Nah, kalau dari bahasa Arab, moderasi beragama itu artinya kita beradil, berimbang ya, berada di tengah-tengah. Sekali lagi tidak memihak ke salah satu gitu ya, ke salah satu, misalnya memihak kepada orang Islam atau Muslim, orang Kristen misalnya. Kita mengambil jalan tengah itu adalah jalan yang paling tengah, itu dengan kata lain jalan yang memang paling benar, yang paling bagus solusinya dari sebuah permasalahan yang berkembang di masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Nah, moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan kita. Jadi bagaimana kita memandang satu problem atau memandang satu masalah, kemudian kita bisa mensikapinya, kemudian kita mempraktekkannya itu untuk mencarikan berbagai macam solusi. Ya, jadi cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama. Dalam kehidupan bersama ini artinya kita bisa hidup bersama dengan orang yang satu suku, satu agama, atau berbeda suku atau berbeda agama. Misalnya saja kita tinggal di Pelaihari misalnya ya. Di Pelaihari ini
untuk moderasi beragama, Pelihari ini bisa dijadikan salah satu contoh moderasi beragama terbaik ya di Kalsel khususnya. Kalau tidak salah kemarin juga masuk di tingkat nasional. Kenapa? Di Pelihari di Kabupaten Tanah Laut itu agamanya paling lengkap ya. Kabupaten yang paling lengkap agamanya, ada Islamnya, ada Katolik, ada Kristennya, Protestan, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, Konghucu juga ada. Jadi agama yang lengkap itu ada di Kabupaten Tanah Laut. Tapi mereka dapat hidup bersama dengan rukun, ya, dengan rukun, tidak menimbulkan perbedaan, tidak muncul konflik yang berakibat itu adalah bisa memecah belah, ya, bisa memecah belah anak bangsa atau masyarakat yang ada di sini gitu. Jadi kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama. Nah, ajaran agama apapun ya, baik itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya, itu esensi ajaran agama itu adalah untuk kebaikan pada dasarnya. Jadi semua agama itu mengajarkan kebaikan dan melindungi martabat kemanusiaan untuk membangun kedamaian atau kemaslahatan. Jadi tidak ada agama pun yang mengajarkan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain pun. Oleh karena itu agama kita pun tidak mengajarkan untuk melakukan kekerasan itu ya, kecuali dalam hal-hal tertentu ya, seperti apa yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Nah, itu artinya dalam hal-hal tertentu, tapi secara normal, secara wajar, jadi kehidupan itu akan berjalan dengan baik, berjalan dengan adil, berimbang, dengan landasan adalah sebagai konstitusi, sebagai aturannya atau peraturan perundang-undangan itu. Nah, kemudian moderasi beragama itu bukanlah upaya memoderasikan agama. Jadi moderasi beragama bukan upaya memoderasikan agama. Dengan kata lain, kita diminta untuk misalnya menjalankan, belajar dan menjalankan ajaran agama-agama yang lain, itu bukan di situ ya. Nah, melainkan pemahaman agama kita saja. Kalau kita orang Islam atau Muslim, itu bagaimana kita memahamkan ajaran-ajaran agama kita yang sudah dibawa oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, sehingga pemahaman agama itu bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita, baik kita yang berada di lingkungan kita, misalnya sesama umat Islam, atau nanti kita berada di lingkungan yang bercampur dengan mereka yang berbeda agama. Sama seperti zaman Rasulullah juga pernah juga hidup bersama dengan orang-orang yang dalam tanda kutip bukan Islam seperti itu. Tapi proses memoderasikan agama ini, proses moderasi beragama itu sudah pernah dijalankan seperti itu. Tapi namanya saja bukan moderasi, tapi adalah bagaimana Nabi memberikan teladan untuk hidup damai berdampingan dengan mereka-mereka yang memang berbeda agama. Sekali lagi, berbeda agama itu tentu adalah sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memang berharap orang-orang yang di luar Islam misalnya memeluk Islam, tapi sekali lagi itu adalah hidayah Allah yang memberikan. Tapi bagi kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bagaimana kita bisa menjalin komunikasi yang baik dengan mereka yang berbeda agama atau boleh jadi berbeda cara pandang terhadap sesuatu hal. Jadi moderasi beragama itu bukanlah bagaimana kita misalnya harus mempelajari agama lain kemudian mempraktekannya, bukan itu, dan kita tetap teguh memegang ajaran kita dan kita mempraktekannya dalam kehidupan kita. Ajaran agama Islam misalnya tidak pernah mengajarkan kita bagaimana menyelesaikan satu masalah dengan cara kekerasan misalnya. Tidak pernah dilakukan seperti itu. Nah, kemudian muatan-muatan pesan moderasi beragama itu bagaimana kita semua memajukan kehidupan umat beragama. Artinya kita berjalan bersama-sama seluruh umat beragama, kemudian menjunjung tinggi keadaban yang mulia. Jadi kita punya adab. Oleh karena itu diutusnya Rasulullah misalnya untuk menjadi suri teladan. Nah, suri teladan itu bagi siapa saja. Bagi orang Muslim, orang Islam itu paling utama, tapi bagi mereka yang di luar Islam pun sebetulnya Nabi itu memang menjadi teladan. Berapa banyak orang-orang yang di luar Islam akhirnya menjadi mu'alaf atau memeluk Islam. Kenapa? Karena tertarik dengan adab, dengan kemuliaan teladan-teladan yang diberikan Rasulullah, para sahabat, dan juga orang-orang zaman sekarang itu. Mereka tertarik memeluk Islam itu karena memang
adabnya baik, akhlaknya baik. Nah, itu yang menjadi ketertarikan gitu. Nah, seperti itulah kita sebagai orang yang bermoderasi beragama harus menjunjung tinggi betul nilai-nilai keadaban atau akhlak-akhlak itu. Kemudian menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Jadi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu menjadi sesuatu yang harus kita akui bersama, bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk saling bekerjasama, mempunyai hak dan kewajiban yang setara sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, kemudian memperkuat nilai moderat atau nilai moderasi. Nah, jadi anak-anak sekalian itu hendaknya menjadi agen perubahan gitu ya, agen perubahan untuk mempromosikan sikap. Jadi moderasi beragama itu tadi adalah cara pandang atau sikap dan praktik keagamaan kita itu sebagai jalan tengah. Jalan tengah itu maksudnya kita tidak memihak ke salah satu A atau salah satu B, dan lain sebagainya. Tapi kita menjadi orang yang mampu memberikan solusi dari dalam tanda kutip misalnya permasalahan yang ada. Ya. Jadi anak-anak insan cendekia itu diharapkan mempromosikan tentang apa itu moderasi beragama, baik di diri sendiri dengan teman-teman atau juga di dalam keluarga. Baik, sedikit lagi ya anak-anak, mudah-mudahan nanti ini bisa dipahami ya sebagai langkah awal kita. Kemudian selanjutnya ada mewujudkan perdamaian. Jadi moderasi beragama itu muatannya adalah damai, hidup aman, hidup bahagia di lingkungan kita, di masyarakat kita, di negara kita yang paling utama ya. Menghargai kemajemukan, bagaimanapun itu Allah memang menciptakan manusia itu beragam karakter, beragam warna kulit saja misalnya kita dari Sabang sampai Merauke itu lengkap ya. Ada yang sipit, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang ikal atau kribo, ada yang lurus misalnya ya, ada yang telinganya panjang dan lain sebagainya. Itu satu kemajemukan yang memang diberikan oleh Allah kepada kita manusia. Bagaimana manusia itu bisa berpikir, oh ini loh menghargai perbedaan yang sudah diciptakan Allah gitu. Jadi itu sebagai keberagaman itu sebagai satu anugerah yang memang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dan kita harus mampu menghargai kemajemukan itu. Di Banjar saja misalnya atau di Kalsel saja misalnya, bagaimana majemuknya masyarakat kita dengan berbagai macam karakter, tradisi, budaya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebetulnya sebuah anugerah dan kita tidak menghindarkan, menyalahkan, membid'ahkan atau dalam tanda kutip malah mengkafir-kafirkan misalnya terhadap berbagai macam adanya misalnya tradisi, budaya dan lain sebagainya. Jadi barangkali kita perlu memang menelaah lebih dalam lagi sebelum kita membuat statement-statement seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mentaati komitmen bangsa, bahwa komitmennya itu adalah bagaimanapun hal-hal yang terjadi di masyarakat kita, misalnya terjadinya adanya konflik antar umat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, solusinya adalah konstitusi atau aturan itu yang sebagai solusinya. Baik anak-anak, Bapak kira yang terakhir ya pesan Bapak ya. Nanti akan kita coba share nanti materi ini dan mudah-mudahan kami lebih dalam lagi. Dan ini sebagai langkah awal kita bagaimana kita memahamkan kepada diri kita bagaimana moderasi beragama itu. Dan yang paling penting kepada anak-anak kami sekalian ingin kami ingatkan bahwa kemajuan dunia digital itu memang memungkinkan anak-anak untuk membaca, menulis, men-share dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya berhati-hatilah dalam menulis, membaca, men-share hal-hal yang berbau informasi-informasi keagamaan. Jadi perlu disaring dulu sebelum di-sharing apakah nanti yang kita sampaikan ini betul-betul informasi yang akurat dan tidak memunculkan nanti gesekan-gesekan atau konflik-konflik yang berhubungan dengan moderasi beragama itu sendiri. Apalagi kita sudah bisa mengetahui bahwa jejak digital itu tidak akan bisa terhapus. Walaupun kalian hapus, dia secara sistem akan masih bisa dibuka kembali ya. Jadi kami ingatkan sekali lagi untuk tetap berhati-hati di
media sosial misalnya seperti itu ya, apalagi misalnya di kita Kalimantan Selatan misalnya ya, kalau bulan Maulidan itu kan rame orang melaksanakan Maulidan misalnya ya. Nah, itu sebagian beberapa paham-paham misalnya ada yang itu membid'ahkan orang Maulidan, kemudian ada yang bahkan kafir-kafirkan. Nah, itu yang perlu kita telaah kembali ya, kita perlu pelajari kembali sebelum kita menjas, kita membuat satu statement, membuat satu keputusan misalnya. Jadi kita perlu pelajari kembali latar belakangnya sebelum kita menyampaikan itu, sehingga nanti itu bisa jadi awal memunculkan konflik misalnya ya. Sama juga misalnya kita dalam kehidupan beragama misalnya adanya teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang misalnya sholat subuh pakai kunut misalnya, ada juga yang nggak pakai kunut misalnya. Nah, hindari memahamkan bahwa yang pakai kunut salah, yang nggak pakai kunut misalnya salah dan lain sebagainya. Nah, itu pada dasarnya kita bagaimana kita berada di tengah-tengah memberikan pemahaman bahwa yang pakai kunut itu ada dasarnya, yang nggak pakai kunut pun juga ada sumbernya. Betapa mulianya para imam 4 mazhab itu dalam berbagai penelitian mereka, dalam berbagai kitab-kitab mereka tidak menyalahkan antara satu dan yang lainnya terhadap pendapat-pendapat mereka. Nah, itu sebetulnya bagian daripada moderasi beragama yang sudah para ulama contohkan terhadap kita sekarang ini. Nah, sekali lagi, oleh karenanya, apalagi misalnya